Halo miliarder, ketemu lagi dengan gue Bima di channel The Miliar Team by Grand Divida Property. Nah, kali ini kita mau ajak kalian untuk review satu rumah modern klasik, brand new di area Kebayoran Baru. Dan mungkin most of you udah tahu ya, untuk area Kebayoran Baru ini adalah area elit yang banyak orang cari. Ini rumahnya kece banget, dalamnya modern klasik, brand new juga, dan dijual semi furnish. Kayak gimana dalamnya? Ikutin gue terus. Oke, miliarder, welcome to the house. Dan ini kita lagi ada di area entrance-nya. Ini areanya langsung naik tangga dengan batuan alam untuk anak tangganya. Railingnya juga ini atasnya dari kayu. Ini tentunya kayunya yang tahan udara lembab, juga dingin. Ya, pasti kayu-kayu yang spesial. Di antaranya mungkin pernah dengar kayu ulin. Nah, ini dia bahannya ya buat pegangannya. Semua railingnya juga dari besi yang tebal. Sebelah kiri gue, ini masih ada halaman yang cukup nyaman. Area penghijauan, landscape-nya juga menarik. Simple, tapi nyaman. Oke? Dari segi fasadnya juga miliarder bisa lihat. Khas banget, modern klasik. Dan ini lagi tren dan lagi jarang ada juga. Jadi miliarder yang suka modern klasik bisa langsung segera dapatkan ini. Ya. Detailnya juga bagus. Yuk kita langsung naik aja. Ketika entrance, di sini di depan area depan pintu utama ini langsung disambut dengan marble, lantai marble yang juga cukup banyak dan dia motifnya juga bagus karena ini marble-nya campuran ya, ada marble impornya juga dan sepertinya marble dari Ujung Pandang. Motifnya juga menarik, di guratan-guratannya juga menandakan bahwa ini spesial rumahnya dan mewah. Oke, di sini juga masih ada lampu-lampu LED yang akan menerangi area entrance-nya. Railingnya juga itu juga menarik, konsepnya lakukan modern klasik dan kita disambut dengan pintu, dua daun pintu yang lebar dengan kayu yang bagus banget. Dan ini bagian kunci atau gagang door handle-nya ini dia dari Baldwin mereknya, jadi udah pasti mewah. Kita langsung aja melihat dalamnya seperti apa. Yuk. Oke, sekarang kita udah di dalam nih miliarder ya. Lihat nih, pintunya juga tebal dan kuat. Ini bagus sekali, menarik banget si door handle Baldwin ini. Warnanya juga disamakan dengan warna pintunya. Dan sebelah kanan ada ini satu ruangan khusus untuk mungkin area naruh sepatu semuanya. Dan ada kursinya juga, jadi kalau pakai sepatu langsung duduk di sini juga bisa. Rak-rak sepatunya juga besar dan ada lampu-lampunya dan juga ada cerminnya, jadi bisa lo langsung bisa ngeliat kaca pakai sepatu udah pas atau belum. Kalau kurang cocok masuk lagi ganti sepatunya, itu dia. Oke, sekarang kita nih masuk ke area living room dan karena ini rumahnya 3 lantai ya dengan luas bangunan ini sekitar 865, tanahnya itu sekitar 300-an lebih ya, di atas 350 dan besar, cukup besar. Di sini masih ada satu kamar ya, mungkin buat yang punya orang tua di sini juga bisa kita pakai. Di sini ada satu kamar tamu sebetulnya, satu kamar tamu yang bisa orang tua juga, punya balkon di sini dengan jendela yang tinggi dan ceilingnya juga tinggi. AC-nya juga udah ada, lantainya marble, dan ini ada akses untuk ke kamar mandinya. Oke, dan ini ada kamar mandi dalam. Kamar mandi juga full marble, warna-warna putih ya, mendominasi area kamar mandinya. Jadi mewahnya juga masih dapat untuk di area kamar tamunya. Kita langsung aja ke area berikutnya, dan ini ada satu akses yang sebenarnya berarti ada 2 akses. Dia ada 2 akses dari living room
atau area nonton TV atau area dining bisa langsung masuk ke sini, atau tadi dari area pintu sendiri yang dekat ke area foyer. Nah, kita ini sebenarnya ada di area sebenarnya bisa dijadikan area buat nonton TV atau area dining juga bisa. Sebenarnya opsinya ada di Miladar ini, sebenarnya hanya buat display aja, tapi layaknya untuk jadi ruang nonton TV itu pas. Ya, profilnya ini lebih area sini karena beda dengan area kamar-kamar, dia lebih banyak profil yang lekukan, lebih menarik karena menandakan memang area ini area common areanya. Dan di sini ada dinding-dinding untuk kabinet ya. Kabinet yang sudah built-in untuk naruh-naruh aksesoris, kayak misalnya buat vas atau bunga-bunga kecil kali, atau foto-foto, itu juga bisa ditaruh di situ. Ada 2 di sini. Di sini juga ada buat corner table, bisa juga ada. Dan ini ada lemari juga yang sudah built-in buat ya mungkin naruh storage barang-barang apa aja juga bisa. Oke, kita ke sini lagi. Ini adalah area besarnya. Untuk area duduk-duduk juga bisa, atau diningnya dipindah ke sini juga bisa nih, area sini. Jadi view-nya ke area belakang swimming pool juga enak. Karena area sini cukup luas dengan ceiling yang tinggi juga, dengan motif yang sama di area dari ruang TV. Besar, mau taruh chandelier yang besar juga sini bisa, ya. Atau chandelier di sini untuk dining juga masih cocok. Jadi pilihannya ada di Miladar. Kenapa dining bisa cocok di sini? Karena ini dekat sekali dengan dapur bersihnya. Kita lihat. Ini dapur bersihnya sih asik banget ya Miladar ya. Ini sebenarnya style-stylenya tuh kayak rumah-rumah di New York atau style di Paris. Ini dapat banget stylenya. Jadi ada table atau island yang gede banget dengan top table-nya, marble-nya juga kece, abu-abu. Jadi bukan warna hitam atau putih, dia pakai abu-abu ini, dan dengan motif-motif uguratan yang warna putih. Jadi ini blend in banget di sini. Ini adalah area masaknya semua. Dan yang gue suka dari kitchen appliances-nya, ini mereknya juga nggak main-main. Dia pakai Miele. Jadi udah, mungkin bagi yang tahu, Miele itu udah kelas premium, brand premium banget ya. Jadi top di sini. Kabinet-kabinetnya juga sih, lemari-lemarinya juga udah banyak. Penyimpanan buat garpu, buat kitchen utensils-nya, semua udah pasti dengan rumah semewah ini. Engselnya semua pakai slow stop semua. Oke. Di sini juga ada kabinet buat penyimpanan atau small storage ya. Dan tentunya masih ada mejanya juga, mungkin untuk area coffee maker atau area juicer bisa taruh di sini semua. Jadi include dengan storage makanan-makanan keringnya. Tapi uniknya ini semua rapih ditutup. Tapi kalau misalnya nggak suka mau dibuka aja, silahkan, karena engselnya bisa dibuka. Oke? Tapi lebih cantik begini sih, ya nggak, Raf? Benar kan? Oke. Nah ini sebelah kiri sudah ada, ya balik lagi kayak lemari built-in yang buat untuk naruh-naruh aksesoris ya. Mungkin piring-piring, koleksi-koleksi piring yang cantik. Tadi kalau misalnya dirasa diningnya nggak terlalu besar, di sini pas. Jadi kalau misalnya tadi mau taruh meja dining di area living room itu mungkin untuk yang misalnya isi 12 seats. Kalau di sini mungkin ya maksimal yang nyamannya 6 sih. 6 seats itu pas. Di sini juga naruh chandelier tinggi buat area dining dengan view-nya pool ini udah kece. Top notch semua. Ya, juga sudah ada area kabel-kabel yang banyak untuk mungkin mau naruh meja lagi. Oke, di sini dia masih ada lemari juga ditaruh untuk built-in yang buat hiasan-hiasan tadi, aksesoris, profil-profilnya juga detailnya juga bagus dan rapih. Ini yang gue suka. Oke, next gini ada akses. Dia menuju ke area teras. Tapi gue nggak mau area kesini dulu gue bahas. Gue langsung mau ngajak kalian untuk melihat kamarnya dulu nih, sebelum kita ngeliat area swimming poolnya. Ya, langsung kita ke atas.
Oke, miliarder, tadi gue baru lihat dari kamar atasnya. Nah, ada satu area yang gue lupa untuk infokan bahwa di sini ada powder room, ya. Jadi buat miliarder untuk tamu-tamu, untuk kamar mandi tamunya nggak perlu khawatir karena juga ada ready powder room di lantai sini, deket dengan area lift ini. Jadi, nah, karena rumahnya 3 lantai dan bangunannya juga besar, miliarder nggak perlu khawatir. Di sini sudah ada disediakan lift, ya, buat mungkin yang merasa terlalu tinggi dan nggak perlu naik tangga, ada lift yang disediakan, dan lift ini sampai ke lantai basementnya. Jadi habis parkir langsung bisa naik dari lift di sini. Oke, dan ini lantainya juga semua udah marble juga sampai ke atas. Ini memang masih belum 100% jadi. Mungkin ada kaca yang harus disiapkan, dan ini liftnya lift khusus untuk rumah dengan brand yang premium juga. Setahu gue ini buatan Swedia juga ya, jadi memang udah pasti aman. Oke, kita naik ke atas dan kita sudah ada di lantai 3-nya, dan mungkin bisa dilihat kenapa ini belum ada railingnya, karena memang di sini adalah area untuk turun liftnya. Exit in and exit liftnya di sini sampai tertinggi di sini, semua rangkaian juga lagi dibuat, jadi biar miliarder juga yang mau survei ngelihat nih kualitas dari liftnya itu seperti apa. Oke, dan di sini masih ada private living roomnya buat area nonton TV, area bersantai yang lebih private bersama keluarga, karena di lantai 3 ini full semua kamar, ya. Kamarnya aja ada 6, ya, dengan 2 kamar tidur untuk pembantunya di bawah, paling bawah, dan kamar mandinya itu ada sekitar 7 termasuk powder room. Oke, karena luasnya juga tanahnya pas sekitar 373 dan bangunannya 860, jadi bisa dikondisikan seperti ini. Di sini kita langsung masuk ke satu kamar anak, ya. Kamar anaknya juga nyaman banget dan cukup luas. Ceilingnya juga sama, cukup tinggi, dia sekitar 3 meteran. Juga ada sudah built-in lemarinya, jadi tinggal masuk bawa koper dan beli tempat tidur dan loose furniture. Dengan jendela ya kita bisa buka untuk langsung lihat ke area belakang, area swimming pool dengan kusennya juga ini yang premium. View-nya juga masih enak, nggak kehalangan bangunan, ya. Pun kita langsung bisa tutup aja. Materinya juga bagus banget ya, tuh. Nggak tangpong-tangpong ya. Ini udah langsung kedap dia bunyinya. Oke, dia enaknya ini ada satu pintu akses untuk ke balkon di belakang, ya. Jadi balkon ini kayak pintu akses ini menyatu ke area kamar yang satunya dan juga area dari aisle. Di sini sudah ada kamar mandi juga. Jadi kamar mandinya semua ensuite dengan marble di dinding semua juga. Jadi istimewa. Oke. Menuju ke sini sudah ada kayak small pantry. Small pantry ini didedikasikan untuk lantai 3, yaitu untuk misalnya naruh dispenser air, jadi nggak perlu turun lagi. Atau coffee maker di sini juga masih enak, jadi nggak perlu turun-turun lagi atau manggil mbak minta minum atau apa, udah nggak perlu lagi, karena sudah ada kabinet-kabinet yang ditaruh untuk dispenser, ya. Ini buat penyimpanan juga banyak di sini. Piring, gelas, sini buat microwave juga sudah ada. Kabinet buat taruh garpu, alat makan semua ada, ya. Oke, nah ini kita masuk sini untuk kamar anak yang kedua. Oke, kamar anak yang kedua ini juga kamar mandi di dalam. Di sini juga tempat tidurnya juga di sini menghadapnya lebih ke arah barat. Ya. Yang istimewa untuk kamar anak yang kedua, dia serasa mendapatkan balkon yang lebih luas. Padahal sebenarnya balkonnya menyatu dengan kamar anak masing-masing dan juga area master bedroom. Jadi pintu jendela lebih besar, lebih luas, lebih gede. View-nya juga lebih banyak, cahaya yang masuk juga lebih banyak di sini. Oke, nah ini ada satu pintu untuk kamar mandinya, tentunya dengan konsep yang sama, ya, marble semua, single sink, cermin juga sudah disediakan, showernya juga sudah disediakan. It's all about white and classic. Jadi bagus banget. Jadi buat
Ini ada yang suka warna-warna putih ya, model-model klasik warna putih, ini bisa menjadi opsi. Dan ini ada satu pintu untuk ke walk-in closetnya. Kalau tadi, kamar yang tadi, itu walk-in closetnya kan di luar. Dan ini ada satu pintu khusus untuk walk-in closetnya sendiri. Jadi buat naruh barang-barangnya rapih semua di dalam, ada pintunya. Oke? Nah, kamar anak berikutnya ada di seberangnya, di sisi yang menghadap ke selatan. Nah, ini juga sebenarnya cukup luas. Tentu kamar mandi di dalam juga, kabinet atau lemarinya juga ada pintu khusus seperti kamar anak kedua tadi. Dan dia mendapatkan balkon private kalau di sini. Ini adalah di sisi fasad rumah, depan rumah. Dia mendapatkan balkon yang lebih luas dan private. Jadi nggak sharing seperti yang kamar anak 1 atau kamar anak 2 tadi. Jadi kalau misalnya melihat dari mungkin anaknya yang lebih, I don't know, yang lebih tua, yang anak pertama, mungkin mau pilih di sini juga enak, bisa menjadi opsinya. Hanya dia nih connecting sama kamar orang tuanya atau master bedroom. Jadi ya privasinya nggak terlalu oke kalau buat anak pertama, tapi terserah ya. Sekarang kita lihat kamar masternya yang melalui pintu yang connecting ke kamar anak. Yuk. Oke, nah ini kamar masternya pastinya lebih luas, lebih besar, dan dari fitur-fiturnya juga lebih istimewa dibanding kamar-kamar anak lainnya. Pertama, sebelah kanan dia dapat private balcony juga di depan, ya. Sudah ada aksesnya juga. Nah, balkoni di depan ini dia pakai lantainya, dia pakai conwood, yang tentunya ya mungkin kalian udah tahu conwood seperti apa. Di sini conwood yang bahan materialnya juga tahan air, tahan udara panas juga, tapi dengan warna seperti kayu, ya. Di sini dia dapat jendela yang besar juga, aksesnya juga enak, pintu dan ini juga bisa dibuka semuanya, nggak pakai gorden. Ceilingnya juga bentuknya bagus semuanya. Area buat tempat tidurnya dia di sini, dia menghadap ke arah timur, ya. Di sini buat area mungkin naruh kabinet untuk TV, bisa TV-nya di bawah atau mau taruh di dinding yang mungkin size 60 inch minimal sampai 100 juga masih oke. Di sini mau naruh bikin kabinet lagi khusus untuk area sini juga masih oke karena space-nya juga cukup besar, ceilingnya juga masih tinggi, jadi secara dimensi estetikanya juga dapet ya. Oke. Yang asiknya lagi nih, di balik pintu ini, bercermin ini adalah satu area yang pasti miliarder pada suka. Kayak gimana? Kita langsung buka aja. Yes. Keren banget nih miliarder ya. Gokil. Jadi di sini pasti buat para istri ini langsung matanya wah berbinar-binar lihat kayak gini. Kenapa? Karena area walk-in closetnya juga cantik banget yang menyatu dengan area kamar mandinya. Jadi semua habis mandi semua bisa langsung ganti baju di sini, ya. Keringin badan di sini juga. Semua ini meja sudah island udah disiapin buat aksesorisnya, ada cerminnya juga di sini. Jadi nih kita bisa ngaca sendiri tuh. Gampang ya, ngacanya udah bukan ke tembok lagi dia, langsung ke bawah. Oke, jadi banyak banget lemari-lemari dan kabinetnya. Di sini buat naruh tas ya, aksesoris tas-tasan. Buat istri juga mungkin buat suami yang punya tas-tasan gitu juga bisa taruh di sini. Lemari baju gantungnya udah ada. Di sini juga semua kabinetnya udah siap. Basically tinggal beli loose furniture-nya aja sih untuk rumah ini ya. Dan ini bagian untuk sink-nya ini ada 2 his and hers. Hanya dia tidak bersebelahan. Biasanya kadang-kadang satu table 2, cuma ini masing-masing. Lampunya juga manis di sini, cerminnya juga besar. Kita bisa ngaca seharian enak banget. Oke, ngaca seharian. Ngapain, nggak ada kerjaan aja ngaca seharian. Tapi paling nggak persiapannya buat keluar rumah sampai perfect tuh banyak dan terfasilitasi. Di sini adalah area basah-basahnya. Cie, basah-basahnya. Jangan negatif pikirannya. Ya, buat mandinya. Oke. Di sisi sebelah kiri gua nih area showernya semua. Sudah ada kacanya juga. Ada area buat duduk-duduknya juga. Ada exhaustnya juga. Jadi kalau mandi air panas, uapnya langsung kesedot. Untuk area
setoran. Rutinitas pagi di sini udah disiapin. Kerennya lagi ada urinoirnya sendiri. Si urinoir ini untuk flashnya itu juga udah pakai sensor otomatis ya. Semua dari Toto Premium. Ini bathtubnya dengan jendela yang luas besar juga untuk kita bisa ya mungkin pakai blind untuk kita tutup, tapi tetap dapat cahayanya. Enak banget. Sudah ada cermin-cermin juga sebagai hiasan. Jadi ini lengkap punya untuk area walk-in closet, kamar mandi, lantainya juga udah marble semua, mewah. Oke, ini sih udah gue nggak bisa berkata-kata lagi karena rumahnya menurut gue dari segi fungsionalitas, layout, detailsnya ini udah dapet banget dan sesuai dengan harganya yang akan nanti di akhir acara akan gue spill. Oke, kita langsung aja sekarang untuk lihat ke area swimming poolnya. Yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di area teras belakang ya. Jadi di sini juga area teras belakang ini cukup nyaman dan luas untuk kita bisa taruh kursi-kursi atau sofa yang semi outdoor. Jadi buat taruh mungkin ceiling fan masih bisa, atau sebelah sana tuh kita bisa taruh untuk area mungkin bar atau area duduk-duduk lagi ya, small bars yang senang minum-minum, nge-wine di sana juga bisa. Nyaman banget. Nah, di sini kita bisa langsung deket ke area swimming pool. Dan yang gue suka dari area swimming pool ini adalah dia cukup luas dan panjang. Jadi kita masih bisa berenang di sini untuk bolak-balik, untuk dewasa. Jadi bukan kolam renang yang ala-ala sebagai hiasan doang. Lantai kolam renangnya juga dia udah pakai, atau tile-nya dia pakai yang mozaik yang bagus juga. Jadi menambah rumah ini kesan mewahnya dapat. Dan menandakan rumah modern klasik ini dengan ada pilar-pilar di sini. Jadi menurut gue untuk pilar-pilarnya sendiri juga dia tidak terlalu yang ya model keriting-keriting ya. Jadi polos aja dan nggak yang heboh. Ini pas banget dengan konsepnya. Jadi ya mungkin bisa dibilang dengan konsep-konsep area kebayoran baru nih memang seperti ini nih stylenya. Yang dalam 5 atau 10 tahun belakangan tuh stylenya seperti ini. Di sini enak banget ya. Jadi dua nuansa hijau-hijaunya juga dapat. Jadi nah uniknya pohon-pohon ini tuh semua langsung dari lantai dasar atau di area basement. Karena kan memang di area basement itu untuk parkir mobil, garasi ya, area servis, kamar ART, itu semua ada di area bawah. Jadi uniknya pohonnya langsung ada dari bawah. Jadi kayak nongolnya cuma sekitar seperempatnya aja nih. Ini sebenarnya pohonnya tinggi-tinggi semua. Jadi dan di sana ada area kayak bolong void. Nah memang untuk anak-anak harus ada batas pengaman lagi supaya takutnya dia ya jangan sampai, tapi atau loncat gitu jangan sampai. Alright. Nah ada area juga pool deck untuk mungkin area barbecue, bisa untuk area berjemur itu masih ada. Dari nuansa-nuansa alaminya juga masih blend in di sini. Itu pas banget. Oke, jadi dengan luas tanah 373 dan bangunan 860, rumah ini ada 6 kamar tidur, 2 kamar tidur untuk ART, dan ada sekitar 7 kamar mandi. Jadi ini cocok banget buat miliarder yang punya keluarganya besar dan banyak, dan yang punya otomotif atau mobilnya juga cukup banyak. Ini pas, karena bisa muat sampai 4-6 mobil lah kurang lebih. Jadi untuk miliarder yang juga butuh lift, nggak usah khawatir karena rumah ini sudah disediakan liftnya juga. Jadi memang ini 3 lantai, tapi liftnya juga dia bisa langsung dari area parkiran mobil sampai ke lantai 3 ke kamar. Oke, aksesnya juga udah gampang. Lokasinya juga strategis, Kebayoran Baru, deket ke mana aja, deket ke Antasari, deket ke Pondok Indah. Tepat banget lokasinya yang dengan kebutuhan untuk kebutuhan atau kegiatan-kegiatan kerja atau aktivitas. Ini pas banget. Ya, langsung aja gue spill harganya. Jadi dengan harga 37 miliar rupiah, negotiable, rumah ini bisa menjadi milik miliarder. Oke? Jadi jangan lupa untuk hubungi tim sales Grandivida Property yang mau showing, yang mau survei, yang mau lihat rumahnya, kita janjian aja langsung. Dan gue mau remind, jangan lupa untuk saksikan terus Grandivida Property di channel ini juga, ya. Ngomongin soal keseruan arsitek,
tentang properti tentunya, tentang desain interior, tentang aturan-aturan notaris, aturan transaksi, semuanya kita kupas tuntas di situ. Dan seru-seruan juga, apalagi soal ketemu klien-klien yang keren, yang halu, review rumah-rumah yang horor, wah itu ada juga. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman agent. Seru-seruan di situ semua, langsung aja tonton di situ. Oke, gua Bima, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, bye.